Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan Darmawan, NIM 221020344, akan sedikit menjabarkan mengenai kultur politik yang ada di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya di matkul kajian perbandingan masyarakat muslim yang diampu oleh Prof. Muhammad Nur Ikhwan yang telah memberikan penjelasan kepada kami selaku mahasiswa pengembangan masyarakat Islam begitu banyak mengenai heterogensi dari masyarakat muslim yang ada di Indonesia itu sendiri, mulai dari heterogennya pola pikir, kemudian bagaimana tata cara dalam berdakwah, dan bagaimana pengimplementasian adat dan budaya yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia itu sendiri. Di Indonesia sendiri juga terkenal dengan banyak sekali kebudayaan dan adat yang meramaikan dan cukup merepresentasikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat mencerminkan keberagaman dan toleransi itu sendiri. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai kultur politik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan di daerah Pontianak, Kalimantan Barat, entah itu perbedaannya maupun persamaannya. Daerah istimewa Yogyakarta terkenal dengan kultur politik kesultanan dari pra-kemerdekaan, pos-kemerdekaan, yaitu hingga sekarang. Pada zaman Kerajaan Mataram, kemudian kita persempit atau kita padatkan hingga pada zaman sekarang, itu masih sama sistemnya dengan sistem kesultanan. Even sekarang Indonesia ini telah menerapkan sistem demokrasi, tetapi daerah istimewa Yogyakarta ini berbeda karena memiliki hak istimewanya, karena keistimewaannya yang pada zaman lampau memiliki integritas untuk mendukung Indonesia sepenuhnya, dikala daerah-daerah lain malah bersekutu dengan penjajahan pada masa itu. Kemudian juga daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah ibu kota Indonesia di saat Jakarta penuh dengan porak-poranda dan diambang kehancuran pada waktu itu. Inilah yang menyebabkan kenapa daerah istimewa Yogyakarta masih menerapkan sistem kesultanan ketika memilih maupun menetapkan yang akan menjadi pemangku eksekutif, yaitu gubernur di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, dari zaman lampau hingga sekarang, mereka yang memiliki privilege itu akan menjadi atau pasti terpilih menjadi gubernur maupun wakil gubernur itu sendiri. Nah, di Yogyakarta, mereka yang memiliki gelar Hamengkubuwono itu akan menjadi gubernur, dan mereka yang berasal dari Kadipaten Pakualaman itu akan menjadi wakil gubernur. Ini pasti tidak terlepas dari sistem ataupun dinamika dakwah Islam itu sendiri pada zaman Kerajaan Mataram yang saya ketahui, karena pada Kerajaan Mataram itu sistem regenerasi monarki itu sangat diperkuat ketika Sultan Ki Ageng digantikan oleh anaknya. Berbeda dengan kultur politik yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Memang benar, dulu pada zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sultan-sultan yang ada di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak, itu masih menggunakan sistem politik kerajaan, yang mana regenerasi ataupun sistem monarki itu masih terus diagungkan, sehingga menjaga keturunan itu menjadi sebuah keharusan agar terjadi regenerasi politik dalam keluarga. Tetapi setelah intervensi dan penjajahan Jepang, kemudian Indonesia merdeka dan sistem demokrasi mulai dijalankan pasca reformasi maupun pra reformasi, Pontianak khususnya di Kalimantan Barat
mengalami transformasi, yang mana pada mulanya kesultanan itu memiliki tempat yang strategis. Dewasa kini kesultanan itu hanya seperti pemangku adat saja. Mereka yang menjadi gubernur dan wakil gubernur itu adalah kalangan-kalangan yang mungkin tidak ada keturunan darah dari kesultanan itu sendiri. Tak ayal kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di Pontianak, Kalimantan Barat itu kebanyakan dari mereka adalah kalangan-kalangan yang memang bukan ada golongan darah dari kerajaan. Mereka yang mendapat sokongan politik dari partai politik lah yang berhak maju, dan mereka dipilih oleh rakyat secara langsung untuk menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur itu sendiri. Nah, itu merupakan kultur politik yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Adat dan kultur yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat mengenai kultur politik itu juga pada masa-masa kesultanan tidak lepas dari dakwahnya para ulama yang kebetulan pada waktu itu berdakwah di Kalimantan Barat. Seperti kita katakanlah Syekh Ahmad Basuni Imran, kemudian juga beberapa ulama lainnya yang mungkin dari Jawa ataupun dari Sumatera yang berdakwah ditempatkan di Kalimantan Barat, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, hingga sekarang juga kita masih bisa melihat, baik itu di Yogyakarta maupun itu di Pontianak, kultur-kultur non politik lah kita katakan, yang menjiwai keislaman itu masih marak terjadi. Katakanlah seperti tahlilan, kemudian juga yasinan, kemudian juga tendensi untuk memilih seorang pemimpin yang muslim, karena kalau di khayal Melayu itu adat berbanding syarak seperti itu. Itu Melayu itu bilang ya adat berbanding syarak. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin kultur politik yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dan di Kalimantan Barat. Mungkin some of you dalam beberapa poin itu memiliki kesamaan. Seperti pada masa kesultanan, sistem politiknya sama, yaitu regenerasi rumah tangga katakanlah, untuk mencapai tujuan menguasai kerajaan atau menguasai dinamika politik. Oleh karena itu bisa kita katakan sistem monarki. Dan ini juga tidak terlepas dari bagaimana cara pemilihan ataupun bagaimana cara memilih sistem yang terbaik, dan tidak lepas juga dari peran-peran sejarah Islam pada masa lampau, yang memang kebanyakan kerajaan itu menjadi pusat perpolitikan atau menjadi pusat kepemerintahan yang mengedepankan sistem regenerasi monarki. Di zaman sekarang, di sistem demokrasi setelah berubah transisinya untuk di wilayah Kalimantan Barat, Pontianak, tetapi ini tidak berlaku atau belum berlaku di daerah istimewa Yogyakarta yang masih menggunakan sistem demokrasi kesultanan, katakanlah seperti itu. Itu mungkin perbedaannya. Nah, kesimpulannya adalah memang di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta ini memiliki status istimewa karena histori yang dimiliki oleh Yogyakarta itu sendiri. Sedangkan Pontianak memang lebih mengedepankan aspek demokrasi elektoralnya, sehingga bisa dikatakan memang sangat berkorelasi dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu penting kita memahami mengapa antara Kalimantan Barat, Pontianak, dan daerah istimewa Yogyakarta mengenai kultur politiknya itu berbeda dari aspek historis maupun dari status daerah itu sendiri. Nah, teman-teman semua dan Pak Ikhwan yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kultur politik yang terjadi di antara daerah istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat. Semoga ini bisa menambah referensi dan wawasan kita agar kita bisa mengerti dinamika politik atau dinamika kultur politik yang terjadi di Indonesia. Tendensi untuk memilih
identitas sosial yang sama itu pasti terjadi, namun dengan aspek rasionalitas kita mampu memilah dan memilih mana yang terbaik untuk masa depan Indonesia dan mana yang terbaik untuk sistem Indonesia itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih telah menyampaikan dan juga telah mendengarkan atensi apa yang saya katakan. Saya mohon maaf jikalau ada beberapa kata dan kalimat yang keliru dan kurang tepat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya sampaikan, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq ala faminkum. Terima kasih Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.